Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Budiono Raharjo, spesialis patologi klinik, subspesialis hematologi klinik konsultan, yang akan mengikuti sertifikasi dosen yang dilakukan oleh PDD UKT PT gelombang pertama tahun 2025. Baik, kebetulan kami ditugaskan untuk diletakkan di blok hematoimunologi sistem, di mana blok hematologi imunologi sistem ini adalah bagian dari blok pengajaran di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan diberikan pada semester 2. Blok HIS atau hematoimunologi sistem ini diajarkan oleh beberapa subbagian. Salah satu di antaranya adalah bagian dari patologi klinik. Kegiatan kuliah ini dikelompokkan menjadi 2 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan mini lecture atau sistem pengajaran, di mana akan diajarkan dasar-dasar dari hematologi dan imunologi. Pada bagian patologi klinik, ini akan mengajarkan beberapa topik di mini lecture blok HIS, antara lain yaitu yang pertama pengantar patologi klinik. Di sini akan dijelaskan mengenai pentingnya pemeriksaan laboratorium dalam kasus-kasus yang akan ditemui di dalam klinik dan bagaimana cara menginterpretasikannya. Kemudian yang kedua, kita akan menekankan mengenai proses hematopoiesis. Hematopoiesis ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah, yang kedua granulopoiesis atau pembentukan sel darah putih, yang ketiga trombopoiesis atau pembentukan keping darah. Jadi dari hematopoiesis ini diharapkan nanti mahasiswa akan lebih paham dan mengetahui bagaimana pembentukan sel darah ini di dalam sumsum tulang. Kemudian yang kami akan ajarkan adalah pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap atau CBC yang biasa kita kenal yaitu dengan complete blood count. Kemudian pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan leukosit dan fungsi-fungsinya. Di sini akan diajarkan mengenai fungsi dari leukosit, mulai dari faalnya atau fisiologinya, kemudian kelainan yang daripadanya, kelainan leukosit mulai dari kasus-kasus infeksi, kasus keganasan, itu kami akan ajarkan. Dan yang terakhir adalah diajarkan mengenai trombosit dan faktor pembekuan darah. Dan yang kedua, yaitu adalah kegiatan lab activity. Di mana lab activity ini, mahasiswa ini akan dilibatkan secara langsung atau hands-on dalam melakukan seluruh kegiatan aktivitas lab, mulai dari kegiatan phlebotomi atau pengambilan darah, kemudian pengukuran Hb Sahli, ini yang sistem manual, bahkan kita akan ajarkan yaitu pengukuran secara hematologi analyzer. Kemudian berikutnya yaitu pemeriksaan golongan darah, dan juga kami akan mengajarkan mengenai perhitungan secara manual mulai dari eritrosit, leukosit, bahkan dari trombosit. Kegiatan lab activity ini akan dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan kapasitas laboratorium yang bisa mencapai 200 mahasiswa untuk sekali praktikum. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar dari patologi klinik, kemudian hasil laboratorium, dan bagaimana menginterpretasi hasil dari laboratorium. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar dari eritropoiesis yang dimulai dibentuk dari sumsum tulang sampai dilepaskan di dalam darah tepi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar dari granulopoiesis atau sel darah putih. Di situ akan dijelaskan mulai dari pembentukan eosinofil, basofil, kemudian neutrofil, kemudian monosit,
dan juga kita akan jelaskan bagaimana pembentukan dari limfositnya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar dari trombopoiesis atau pembentukan dari trombosit, mulai dari sumsum tulang sampai dilepaskan di dalam sel darah tepi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap, mulai dari hemoglobin, kemudian sel darah merah, kemudian dari hematokrit. Bahkan kita akan mengajarkan mengenai indeks eritrosit, mulai dari MCV atau mean corpuscular volume, MCH atau mean corpuscular hemoglobin, atau MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. Di sana penting sekali di dalam suatu kelainan sel darah untuk kita bisa mengelompokkan kelompok-kelompok berdasarkan morfologi sel darah berdasarkan indeks eritrosit tersebut. Kemudian kita juga akan mengharapkan mahasiswa bisa memahami mengenai leukosit dan fungsi-fungsinya serta dasar dari trombosit. Kemudian materi yang akan kami sampaikan, pemberian mata kuliah mulai dari hematopoiesis, eritropoiesis, granulopoiesis, trombopoiesis, mulai dari bagaimana pembentukannya di dalam sumsum tulang, kemudian dari pembentukan dari pluripotent stem cell, bahkan sampai ke dalam darah tepi, sel apa yang akan dilepas, dan apa yang bisa kita periksa di dalam laboratorium, itu kita akan ajarkan. Kemudian pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap, leukosit dan fungsinya, serta trombosit dan faktor pembekuan darah. Kemudian kita akan melakukan lab activity phlebotomy sesuai dengan standar operasional prosedur nasional. Mengapa? Karena ini sudah dilakukan standar secara nasional oleh Kemenkes. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan lab activity pengukuran Hb Sahli, kemudian perhitungan sel eritrosit, leukosit, bahkan dari trombosit. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan lab activity pemeriksaan golongan darah. Nah, metode pembelajaran pada mini lecture kita akan menggunakan LCD, komputer, bahkan e-learning. Kemudian untuk lab activity, ini kami siapkan mikroskop yang tersedia di laboratorium patologi klinik kurang lebih 100 mikroskop. Kemudian ada preparat ini sudah kami siapkan mulai dari sel normal sampai sel yang abnormal, artinya ada keganasan, kasus infeksi, itu sudah kami siapkan. Kemudian barang habis pakai untuk keperluan phlebotomy seperti siring, tourniquet, ini juga kami sudah siapkan. Kemudian reagen, ini penting sekali untuk perhitungan sel eritrosit, leukosit, trombosit, dan golongan darah. Serta kami juga menyiapkan yaitu LCD untuk mahasiswa bisa melakukan presentasi, laptop, serta gambar. Mengapa gambar ini penting? Gambar penting karena untuk kasus-kasus di hematologi itu perlu ada contoh-contoh mulai dari sel yang normal sampai sel yang abnormal. Kemudian untuk penilaian akhir, ini kita akan melakukan ujian MDE atau multiple choice, di mana dilakukan ujian baik untuk mini lecture-nya maupun untuk lab activity-nya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim LL Dikti yang akan melakukan sertifikasi dosen terhadap kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kuliah tentang hematologi ya, jadi kembali lagi mengenai hematologi ya. Kenapa saya Budi dari bagian patologi klinik yang akan mengajarkan tentang hematologi. Nah, hematologi itu apa sebetulnya? Kita akan mempelajari mengenai cabang ilmu kedokteran, salah satu cabang di dalam ilmu kedokteran yang mempelajari tentang darah, organ pembentuk darah, kemudian jaringan retikuler serta kelainan yang timbul dari. Oke. Nah, yang dipelajari di dalam blok HIS itu adalah mengenai hematopoiesis atau pembentukan sel darah. Ingat, hematopoiesis itu ada 3 adik-adik ya. Sel darah itu ada 3, sel darah merah,
sel darah putih sama keping darah. Jadi mulai apa pembentukannya? Mulai dari eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah, kemudian pembentukan sel darah putih atau granulopoiesis, kemudian ada pembentukan mengenai keping darah atau kita sebut namanya trombopoiesis. Kemudian kita nanti akan mempelajari mengenai evaluasi secara rutin mengenai sel darah, adik-adik. Ya. Setelah itu adik-adik akan kita ajarkan mengenai hematopatologi atau kelainan daripada sel darah, mulai dari kelainan sel eritrosit. Kelainan sel eritrosit ada dua, yaitu kelainannya kurang atau lebih. Kalau kurang kita sebut anemia, kalau sel darah merah lebih kita sebut polisitenia. Setelah itu kita akan mempelajari kelainan dari leukosit, mulai dari kasus keganasan dan kasus non keganasan. Kasus keganasan apa? Leukemia. Kalau non keganasan biasanya infeksi. Ya. Kemudian kita akan mempelajari juga mengenai kelainan tentang trombosit. Dan terakhir kita juga akan mempelajari mengenai hemostasis. Ingat, ya, di dalam hemostasis itu adalah suatu proses pembekuan darah. Adik-adik pernah terluka enggak? Nah, kalau pernah terluka otomatis di situ darah harus berhenti. Ya, kalau nggak bisa berhenti maka akan terjadi perdarahan yang terus menerus. Ya. Nah, untuk sel darah, gitu ya. Ini ada mulai dari pembuluh darahnya sendiri, kemudian isinya mulai dari sel darah merah, kemudian sel darah putih sampai keping darah. Ya, di sini ada yang mau nanya dulu. Oke. Nah, darah ini akan berfungsi adik-adik sebagai pembawa oksigen di dalam tubuh. Jangan lupa, metabolisme seluler itu adalah metabolisme aerob. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai oksigen ke seluruh tubuh. Maka metabolismenya harus metabolisme aerob. Yang dihasilkan adalah ATP. Akan tetapi, bila kita kurang oksigen, dalam hal ini terjadi kasus anemia atau kurang darah, kan oksigen akan turun nanti. Maka metabolismenya bukan metabolisme aerob, tapi metabolisme anaerob. Kalau metabolisme aerob yang dihasilkan adalah ATP. Kalau anaerob yang dihasilkan adalah asam laktat, ya, atau lactic acid. Kemudian mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi, ingat, diperankan oleh siapa? Sel darah merah tadi ada 3, sel darah merah, sel darah putih, sama keping darah. Sedangkan untuk mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi diperankan oleh sel darah putih atau leukosit. Kemudian untuk mekanisme hemostasis, keping darah atau faktor pembuat darah. Ya, sehingga secara umum maka sel darah ini terbagi 2 komponen utama, yaitu plasma dan sel darah. Ingat, plasma itu nanti akan ada air, elektrolit, protein, dan sebagainya. Protein itu banyak ya, yang kita bisa cek. Kemudian ada penanda inflamasi, interleukin, sitokin proinflamasi maupun sitokin non-inflamasi. Oke, sampai sini ada yang nanya. Kalau untuk sel darah masih ada 3, sel darah merah, sel darah putih, sama keping. Udah mas? Jadi kita akan mulai lagi. CSP nanti akan ada 6 modul, adik-adik. Yang pertama yaitu laryngoscopy indirekta. Yang kedua itu kita ada profungsi, kemudian ada PEFR. Sudah pernah tahu kan kemarin? Ya. Kemudian kita nanti baru yang ketiga kita lakukan terapi inhalasi. Masih ingat tak kemarin? Kemudian nanti modul keempat itu ada anamnesa dan pemeriksaan fisik dan pada paru dewasa. Kemudian materi yang kelima
anamnesa dan pemeriksaan fisik pada anak-anak. Yang keenam kita lakukan yaitu pemeriksaan pada torak, ya, radiologi torak. Baik, kita mulai. Adik-adik sudah punya modelnya semua ya. Yang pertama yaitu kita lihat checklistnya dari laryngoscopy indirekta, begitu ya. Jadi ingat, untuk laryngoscopy itu ada dua ya, adik, direkta sama indirekta. Bedanya di apa? Tata? Gimana? Alatnya yang digunakan. Kalau direkta apa yang digunakan? Di sebelahnya Abu itu yang mana kalau kaca laring? Direkta. Indirekta. Kalau direkta alat apa? Anda hadir nggak waktu ditunjukkan? Kita sudah pernah bawa alatnya. Kita sudah pernah bawa alat itu, gitu. Sudah bawa pernah? Oke, ya. Jadi perbedaannya bagaimana? Perbedaannya adalah terletak pada alatnya, ya. Kalau direkta itu secara langsung, kemudian kita menggunakan sistem kamera, begitu. Kalau indirekta itu kita bisa menggunakan alat tambahan untuk melihat kondisi laring, ya. Nah, laryngoscopy itu bisa menggunakan alat laryngoscope yang ada di Mbak Yu, ya. Nanti kita bisa lihat, begitu ya. Kemudian ada juga alat yang langsung pakai kamera juga ada, ya. Laryngoscope, siapa pernah pakai kemarin laryngoscope? Kelompok saya itu ada. Gimana? Ya, Laryngoscope untuk memasang ITT sudah diberikan sama Mbak Yoko, sudah disiapkan. Jadi sudah pernah lihat barangnya? Oke. Kemudian yang kedua laryngoscope indirekta. Indirekta itu menggunakan kaca laring. Nah, di sini kita yang keterampilan yang dinilai nanti adalah yang pertama yaitu pengantaran anamnesa. Anamnesa jangan lupa besok tetap harus diberikan. Bagaimana kita harus memberikan salam, perkenalkan diri, tanya ke pasiennya, dan perkenalkan Anda seorang tenaga medis atau dokter yang sedang bertugas waktu itu. Jangan lupa, ya, karena ada nilainya sendiri adik-adik. Ya, kemudian tanyakan identitas pasien. Ibu namanya siapa? Kemudian nama, usia, alamat, pekerjaan. Jangan lupa, pekerjaan itu harus selalu ditanya, hati-hati, ya. Kemudian jangan lupa menanyakan keluhan pasien. Walaupun nanti stasiunnya tetap ada laryngoscopy, tetap adik-adik yang perlu dipertanyakan adalah anamnesa, keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, riwayat keluarga, dan risiko sosial. Wajib itu. Kemudian setelah itu akan dilakukan pemeriksaan laryngoscopy indirekta. Nah, coba bawa kursinya ke depan. Satu sebagai pasien coba, satu sebagai dokternya. Oke, silakan. Ayo. Ya. Oh, oke. Nah, nanti dokternya di sini, pasiennya di sini. Silakan. Yang jadi dokter di sini. Siapa yang jadi dokter? Oke. Kalau untuk laryngoscopy indirekta itu biasanya pada ranah atau bidangnya THT. Sampai sini paham enggak? Nah, kalau untuk alat-alat yang ada di alat THT itu harus berada di sisi kiri atau kanan?
pemeriksa? Sisi kanan paha pemeriksa, ya, tidak boleh berada di sisi kiri. Kenapa? Ingat, ketika nanti Anda melakukan penekanan pada lidah, itu menggunakan tangan kiri. Tangan kanan untuk alat apapun, adik-adik. Kemarin sudah diajarin, ya. Alat harus di sisi sebelah kanan, dokter THT. Kalau sebelah kiri untuk mau melihat keadaannya, ya. Setelah itu jangan lupa nanti siapkan alat dan bahan, mulai dari handscoon, lampu kepala, kaca steril, ya, kaca laring, sama pemanasnya. Jangan lupa itu. Kemudian jangan lupa, setelah itu jangan lupa nih ya, cuci tangan. Cuci tangan ke pasien itu wajib hukumnya.